Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring. Baik, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengendalian mutu bahan hasil hewani baik secara fisik maupun secara kimia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengolahan hasil ternak besar. Materinya sudah Ibu bagikan pada pertemuan sebelumnya. Jadi untuk materi pengolahan hasil ternak besar ada beberapa yang harus kita pelajari, di antaranya tentang karakteristik hasil ternak besar, dengan kemudian prinsip dasar dari pengolahan hasil ternak besar, kemudian tujuan dari proses pengolahan hasil ternak besar, bahan dan peralatan proses produksi olahan dari ternak besar, dan yang terakhir bagaimana kita bisa melakukan proses produksi pengolahan hasil ternak besar. Baik, kita masuk pada materi pertama, yaitu karakteristik hasil ternak besar, di mana dalam hal ini yang termasuk ternak besar itu sendiri contohnya daging sapi, daging kerbau, kuda, dan yang lain sebagainya. Daging itu sendiri diartikan sebagai semua jaringan tubuh hewan dan produk hasil olahannya yang sesuai untuk dikonsumsi dan tidak boleh menimbulkan gangguan kesehatan bagi yang mengkonsumsi. Di antaranya ada hati, ginjal, otak, paru-paru, jantung, limfa, jaringan otot yang lainnya, serta pankreas. Jadi yang termasuk daging itu bagian dari hewan itu yang bisa dikonsumsi tanpa menimbulkan efek samping pada tubuh manusia. Kemudian pengolahan dari daging ternak besar itu sendiri dapat dilakukan dengan cara pengasapan yang biasa dikenal dengan istilah daging asap, kemudian pendinginan atau pembekuan dikenal dengan daging beku, kemudian pemanasan yang biasa dalam hal ini proses pemasakan, kemudian ada pengasinan, biasanya ini disebut dengan kuring atau penggaraman, pemberian garam, kemudian pengalengan. Penyembelihan dan persiapan karkas, di mana karkas itu sendiri merupakan bagian dari tubuh yang telah dihilangkan kepala, kaki, kulit, darah, organ pencernaan lainnya yang tidak dapat dikonsumsi. Dalam proses penyembelihan itu dilakukan dengan mematikan ternak dengan cara memotong 3 saluran pada leher, diantaranya saluran esofagus, arteri karotis, dan vena jugularis, di mana saluran esofagus itu sendiri merupakan saluran yang dilalui makanan mengalir dari mulut menuju ke lambung, sedangkan arteri karotis dan vena jugularis itu merupakan pembuluh darah yang ada pada leher. Arteri karotis itu sendiri adalah pembuluh darah atau saluran pada leher yang membawa darah dari leher menuju ke otak atau kepala. Sedangkan vena jugularis itu kebalikannya dari arteri karotis, di mana dia merupakan pembuluh darah atau saluran yang membawa darah dari otak atau dari kepala menuju ke leher.
Pelayuan dan rigor mortis merupakan proses yang dilakukan setelah proses penyembelihan daging. Dalam proses pelayuan ini terjadi proses-proses fisiologis, yaitu rigor mortis. Rigor mortis sendiri itu ada 3 fase, yaitu fase pre-rigor, kemudian fase rigor mortis, dan fase post-rigor. Pada fase pre-rigor, di mana di sini daging masih lunak atau lentur, kemudian daya ikat airnya masih tinggi, dan fase ini berlangsung sekitar 8-12 jam. Setelah fase pre-rigor, maka fase yang selanjutnya itu fase rigor mortis. Fase ini merupakan fase kekakuan pada jaringan otot daging, di mana di sini daging akan menjadi kaku atau keras. Pada fase ini biasanya ketika daging diolah pada fase ini, maka daging akan menjadi keras dan alot. Fase ini biasanya berlangsung selama 15 sampai 20 jam setelah fase pre-rigor. Dan fase yang terakhir yaitu fase post-rigor. Fase post-rigor ini fase setelah rigor mortis, di mana pada fase ini daging kembali menjadi lunak. Kemudian apabila daging diolah pada fase ini, maka itu dagingnya baik untuk diolah, dia tidak kaku lagi. Kemudian pada fase ini harusnya daging segera diolah, karena ketika disimpan lebih lama itu akan mengakibatkan kemunduran mutu dari daging itu sendiri. Selanjutnya kuring. Kuring itu merupakan juga salah satu proses yang dilakukan setelah proses penyembelihan, di mana kuring itu sendiri merupakan proses modifikasi daging yang memberi efek pengawetan, perubahan flavor, warna, dan keempukan yang terjadi karena adanya penambahan bahan-bahan karing, misalnya garam, natrium, kemudian bumbu-bumbu yang lain. Tujuan dari karing itu sendiri adalah untuk menghasilkan flavor yang unik pada produk daging, dan mempertahankan warna merah pada daging. Kemudian daging yang dikuring itu sendiri akan memberikan warna merah pada saat daging itu dimasak, sedangkan daging yang tidak dikuring itu pada saat dimasak warnanya akan berubah menjadi coklat. Adapun bahan-bahan yang biasa digunakan pada proses karing, ada garam yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan mikroba dan memberikan flavor pada daging, rasa pada daging. Kemudian ada nitrit ataupun nitrat di sini yang menguatkan warna merah dari daging itu sendiri dan menghambat pertumbuhan dari bakteri atau Clostridium botulinum yang biasanya tumbuh pada daging pada saat pengalengan. Kemudian gula untuk membantu menstabilkan warna dan menetralkan rasa asin, serta memberikan flavor yang lebih baik pada daging. Kemudian penambahan bumbu lainnya juga dimaksudkan untuk memberikan flavor pada daging. Kuring itu sendiri dapat dilakukan dengan cara kering ataupun dengan cara perendaman. Kemudian karakteristik daging ternak besar berdasarkan jenis-jenis dagingnya. Daging sapi, domba, kerbau, dan kuda itu sudah terlihat jelas di materinya. Teknik pengolahan ternak besar itu sendiri dapat dilakukan dengan cara teknik giling,
menggunakan baik itu meat grinder ataupun mesin-mesin penggiling yang lainnya, blender ataupun food processor. Kemudian teknik suwir biasanya ini dalam bentuk abon, disuwir-suwir kemudian iris tipis. Iris tipis biasanya untuk proses pemasakan daging, misalnya membuat dendeng, kemudian daging asap, steak atau produk olahan daging lainnya. Kemudian potong itu untuk produk yang kuring. Biasa juga pada umumnya masyarakat menggunakan teknik potong untuk melakukan proses pemasakan pada daging. Tujuan dari pengolahan ternak besar itu sendiri atau pengolahan daging itu sendiri adalah untuk mempertahankan mutu dari daging itu sendiri, kemudian mencegah terjadinya kerusakan pada daging, karena daging merupakan salah satu bahan hasil pertanian yang bersifat perishable, yaitu mudah rusak, sehingga perlu dilakukan proses pengolahan lanjutan untuk mempertahankan mutu dari daging itu sendiri atau memperpanjang masa simpan daging. Baik, untuk kali ini untuk produk olahan hasil ternak besar akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.